Lingkungan dapat kita jadikan sebagai sumber belajar. Dan ini merupakan jenis sumber belajar yang keenam. Lingkungan dalam hal ini adalah situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau disampaikan. Misalnya lingkungan sekitar sekolah, lingkungan kelas, lingkungan di luar sekolah, dan sebagainya. Potensi lingkungan sebagai sumber belajar sangat banyak. Jika guru membawa anak ke kebun sekolah, anak akan belajar mengenal berbagai jenis benda dan akan memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi di alam bebas. Selain itu, lingkungan menyediakan berbagai pilihan pengalaman yang sangat berharga bagi anak sesuai dengan keinginan dan minat anak. Di taman kanak-kanak, sumber belajar yang khas dan sering digunakan adalah alat permainan edukatif, disingkat APE. Misalnya boneka dari kain, balok, puzzle, bermacam-macam kartu, dan lain-lain. Jenis-jenis APE untuk anak TK yang telah dikembangkan biasanya berdasarkan alat permainan ciptaan para ahli, seperti Maria Montessori, Froebel, dan lain-lain. Alat permainan ini dirancang khusus untuk tujuan tertentu, antara lain membuat anak kreatif, mengasah kecerdasan anak, melatih kesabaran, mengajarkan kepada anak perlunya bekerja sama dalam kelompok, dan sebagainya. Misalnya puzzle. Alat permainan ini dapat mengembangkan kognitif anak karena mengasah kecerdasannya, seperti strategi pemecahan masalah, kreativitas, dan lain-lain. Selain itu, dapat mengembangkan sosial emosional anak karena melatih kesabarannya di dalam mengalami kesulitan. Ada berbagai macam bentuk puzzle yang pembuatannya disesuaikan dengan perkembangan usia anak. Kita dapat membuat puzzle ini sendiri dengan menggunakan triplek, cat kayu, lem kayu, dan peralatan sederhana. Contoh lain adalah boneka tangan. Boneka ini pun dapat dibuat sendiri dengan kreativitas masing-masing pembuatnya. Manfaat boneka tangan terutama mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Selain itu, juga dapat mengembangkan kreativitas anak dan sekaligus keterampilan tangannya. Contoh lainnya adalah kartu alfabet, yang dapat mengembangkan bahasa anak, terutama dalam hal membaca. Masih banyak macam alat permainan yang telah dikembangkan oleh para pendidik. Kita pun dapat mengembangkannya sendiri jika mempunyai kreativitas. Namun yang harus diingat adalah bahwa pembuatan APE harus mempunyai tujuan, yaitu mengembangkan potensi anak, sesuai dengan perkembangan anak, dan aman dimainkan oleh anak. Selain alat permainan edukatif, sumber belajar lain yang digunakan di taman kanak-kanak adalah media pembelajaran. Peran media dalam komunikasi pembelajaran di taman kanak-kanak semakin penting artinya, mengingat perkembangan anak pada masa ini berada pada masa konkret. Oleh karena itu, pembelajaran di taman kanak-kanak harus mengutamakan hal-hal yang konkret.